Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian Tafsirul Quranil Karim. Kali ini insyaAllah kita akan membahas tentang basmalah atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Basmalah atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dari suratul Fatihah menurut pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Adapun pendapat mazhab yang lain, misalnya mazhab Maliki dan Hanafi, mereka beranggapan dan berpendapat bahwa basmalah bukanlah merupakan bagian dari suratul Fatihah dan juga surah-surah yang lain kecuali suratul Naml. Karena memang dalam suratul Naml Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ketika bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah perbedaan mazhab di antara para ulama berkaitan dengan kedudukan basmalah ya, dalam suratul Fatihah dan juga dalam Al-Qur'an. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, basmalah merupakan ayat pertama dari suratul Fatihah dan wajib membacanya ketika sholat ya, wajib ya. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca suratul Fatihah secara keseluruhan. Dan suratul Fatihah terdiri dari 7 ayat dan ayat pertamanya adalah basmalah. Berarti membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib ya, dalam sholat. Kalau kita tak baca maka sholat kita batal. Itu menurut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali atau Hanabilah. Adapun mazhab yang lain, misalnya mazhab Maliki, demikian juga mazhab Hanafi, mereka meyakini bahwa basmalah bukanlah merupakan bagian dari suratul Fatihah dan juga surah-surah yang lain kecuali suratul Naml. Itu perbedaan pendapat kita ya. Dan mereka tidak wajib membacanya. Bahkan menurut mereka tidak wajib membacanya. Bahkan menurut mazhab Maliki, membaca basmalah ketika sholat fardu hukumnya makruh, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ya sunnah membacanya. Ya, itulah perbedaan antara mazhab berkaitan dengan bacaan basmalah dalam sholat ya, kalau kita mazhab Syafi'i hukumnya wajib gitu ya. Nah, basmalah ini merupakan ungkapan kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih atau Maha Pemurah dan Maha Penyayang, seolah-olah dia sedang memasrahkan dirinya kepada Allah, pasrahkan kehidupannya kepada Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, seperti itu ya. Walaupun redaksinya dalam bentuk ungkapan ya atau khabar istilahnya, tetapi pengertiannya adalah doa ya, kandungannya adalah doa, seperti itu. Seseorang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melaksanakan sesuatu, maka sesuatu itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu yang dilakukan itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ay qati'ul barakah. Setiap perbuatan atau sesuatu yang diharapkan kebaikan di dalamnya apabila dimulai tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya akan putus. Misalnya makan kan? Nah, mungkin ada di antara kita yang makannya banyak, mungkin ya 2-3 piring, memang kenyang perutnya kenyang, tapi baru 3 jam sudah kembali lapar ya. Dan makanan yang telah dikonsumsi itu tidak mampu memberikan energi kepada dirinya untuk melakukan ibadah ya. Semakin banyak makan, semakin loyo misalnya kan, semakin lemas lah istilah kita.
Oh, berarti itu tanda bahwa makanan itu tidak berkah. Dan satu di antara penyebab hilangnya keberkahan pada sesuatu di antaranya makanan adalah tidak membaca bismillah di awal ketika kita makan. Oleh karena itu, jangan lupa baca bismillah. Ya, kalau orang zaman dahulu baca bismillah ini malah dijadikan sebagai wirid, ya, zikir. Ya, banyak para ulama zaman dahulu di antara wirid dan zikir mereka itu bismillah aja. Mau melangkah, setiap langkah itu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian juga di antara mereka yang menjadi tukang misalnya, kan, orang-orang zaman dahulu, ya, sekali pukul bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ucapannya hanya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sehingga walaupun pekerjaan mereka mungkin secara hitung-hitungan akal, ya, hasilnya tidak seberapa, tetapi keberkahannya itu ya yang mereka dapatkan. Dan sesuatu apabila diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi akan mendatangkan manfaat dan kebaikannya lebih besar, lebih banyak dibandingkan sesuatu yang tidak diberkahi. Oleh karena itu, mari kita mulai membiasakan diri untuk membaca bismillah sebelum melakukan aktivitas apapun juga, tentunya yang sesuai dengan ajaran syariat. Ya. Kalau misalnya mau mencuri baca bismillah, bukan menjadi ibadah, malah menjadi dosa besar karena kita melakukan maksiat mengatasnamakan nama Allah, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Allah lah, berarti naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ya, jadi kita mulai dengan senantiasa membaca bismillah sebelum melakukan seluruh aktivitas yang kita harapkan mendatangkan kebaikan pada diri kita, agar kita mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan energi baru untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Para sahabat sekalian, mungkin kita bisa melakukan suatu percobaan, ya. Akan kelihatan bedanya ketika kita melakukan sesuatu dengan memulai membaca bismillah dan melakukan sesuatu tanpa membaca bismillah. Kata para ulama, seseorang yang melakukan sesuatu yang dimulai dengan bacaan bismillah bisa dipastikan percaya dirinya lebih besar dibandingkan orang yang melakukannya tanpa membaca bismillah. Percaya diri, keyakinan kepada Allah semakin meningkat. Demikian juga harapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang dilakukannya itu lebih besar dibandingkan seseorang yang tidak memulai aktivitas itu dengan bacaan bismillah. Ditambah lagi hasil, ya, dari suatu pekerjaan yang dimulai dengan bacaan bismillah, ya, lebih bermanfaat dan jumlahnya lebih banyak dan memuaskan secara umum seperti itu, lebih memuaskan dibandingkan aktivitas atau suatu pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Contoh misalnya makan, bekerja, belajar. Nah, contohnya belajar, ya, kayak kita ini kan sedang belajar ini. Kalau kita belajar hanya dengar-dengar tanpa dimulai dengan niat dan bacaan bismillah, mungkin ilmu itu kita serap, tetapi mungkin setelah, ya, 1 jam 2 jam ya sudah lupa, ya sudah lupa. Nah, itu masalah juga, kan. Oleh karena itu, ya, kita mulailah membiasakan diri melakukan bismillah seperti yang saya ceritakan tadi. Banyak di antara ulama yang menjadikan bismillah itu sebagai wirid dan zikir. Setiap suapan bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Setiap langkah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Setiap ayunan tangan bismillahirrahmanirrahim, dan lain sebagainya. Ya, dan kehidupan kita akan berkah karena setiap gerakan, setiap aktivitas kita mulai dengan sesuatu yang memang dianjurkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, dalam bacaan bismillah ini, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut ismu zat dan juga menyebut 2 isim sifat. Yang pertama adalah Allah, bismillah, gitu ya. Ya, lafaz Allah itu adalah, ya, ismu zat, nama zat Allah Subhanahu wa taala. Kedua dan ketiga yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah ismu sifat, isim sifat. Kata para ulama, kalau ingin diurai secara mendalam kandungan dari bismillahirrahmanirrahim ini, maka bisa ditemukan dan didapati bahwa seluruh ajaran Islam berada di bawah 2 simbol nama ini.
Dua simbol nama. Yang pertama adalah ismu dzat, yaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala, isim mufrad, ya, atau zikrul mufrad istilahnya ya, atau zikrul mutlak istilah yang lain. Yang kedua adalah pada dua isim sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Rahim. Ya. Jadi kata para ulama, kalau kita mau runut ke belakang, seluruh ajaran Islam itu akan bermuara pada ya dua jenis nama ini. Yang pertama adalah ismu dzat, yang kedua adalah ismu sifat. Ya. Mengapa demikian? Ya. Alasannya cukup kuat. Begini, seluruh ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia bersumber dari zat. Pada awalnya bersumber dari zat. Ya, bersumber dari zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu diturunkan kepada sifat. Ya kan, diturunkan kepada sifat. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, dan kalam Allah itu adalah sifat Allah yang bersumber dari zat Allah kan? Ya. Karena kita tidak boleh dipisahkan, diasingkan antara zat dan sifat. Walaupun sifat bukan zat, tetapi tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Nah, berarti ketika Al-Quran ini diturunkan kepada umat Islam, yang mana Al-Quran ini adalah kitab suci yang menghimpun seluruh ajaran Islam, berarti dia bersumber dari sifat, ke zat. Oleh karena itu para ulama mengatakan dalam bacaan bismillah, kalau kita kaji secara mendalam, maka kita akan menjumpai bahwa seluruh ajaran Islam itu akan bermuara pada dua jenis nama ini. Yang pertama adalah ismu dzat, yang kedua adalah ismu sifat. Ya, yang disebutkan ada dua ismu sifat yang di sini dalam bismillah ini, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman artinya Maha Pemurah. Kepemurahan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup kepada seluruh makhluk, baik yang beriman, yang kafir, yang taat, yang pembangkang, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala ya berikan keperluan dan kebutuhan mereka. Itu pengertian dari Ar-Rahman, ya, sifat pemurah yang umum kepada seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim, sifat penyayang. Sifat penyayang ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman saja, ya, baik di dunia demikian juga di akhirat kelak. Seperti itu kata para ulama. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun atau mengumpulkan dua isim sifat tersebut untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya seluruh ajaran Islam itu adalah ajaran yang berdasarkan kasih sayang. Kasih sayang. Ya, dari awal suratul Fatihah saja sudah bisa kita fahami bahwa kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran pasti mengajarkan ajarannya berdasarkan nilai-nilai kasih sayang. Demikian juga apa yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dari ayat pertama dari suratul Fatihah saja kalau kita renungi secara mendalam, ya, kita bisa menyimpulkan betapa ajaran Islam itu adalah ajaran kasih sayang yang sebenarnya. Subhanallah. Para sahabat kalian, jadi bacaan bismillah ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, perlu senantiasa kita perhatikan. Ya, sebelum makan baca bismillah, dan apapun yang kita lakukan baca bismillah lah, agar keberkahannya lebih besar, lebih banyak. Ya. Demikian juga energi dari ibadah yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan dimulai dengan bismillah nanti akan memberikan energi baru, sehingga dengan energi baru ini kita akan mampu untuk melakukan jenis ibadah-ibadah yang lain. Para sahabat sekalian, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan syifa min kulli da wa ainun min kulli dawa. Bismillahirrahmanirrahim merupakan obat dari seluruh penyakit.
dan juga memberikan manfaat kepada seluruh obat yang apabila kita makan atau kita minum dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata beliau. Dan memang apa yang beliau katakan tersebut memang terbukti dalam kehidupan umat Islam di zaman dahulu. Umat Islam di zaman dahulu, bukan sekarang ya, zaman dahulu. Zaman dahulu para sahabat sekalian, apabila salah seorang dari keluarga mereka sakit, mereka tidak perlu ketemu dengan dokter atau tabib istilahnya. Ya, mereka cukup mengambil air putih, air kosong kalau dalam bahasa Melayu ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim 7 atau 11 kali dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan dan harapan kepada Allah. Minum air tersebut 3 tegukan, udah langsung merasakan perubahan dalam jiwa dan diri mereka. Ya, demikian juga ya, kalau misalnya ada luka misalnya kan, zaman dahulu mereka nggak perlu ketemu dokter atau ke puskesmas misalnya untuk minta obat, ya, untuk minta pembalut misalnya, nggak perlu. Mereka cukup mencari rumput-rumput yang ada di halaman rumah, ya, kalau kami istilahkan itu rumput pahitan. Ya, itu bahasa Jawa sebenarnya ya, yang dimakan oleh sapi dan kambing itulah yang banyak di lapangan itu kan. Mereka ambil, mereka kunyah ya, atau mereka hancurkan tumbuk, ya, kasih garam sedikit atau kasih kapur sedikit, walaupun memang perih pada awalnya, ya, lalu diletakkan di atas, dibalutkan ke atas luka itu, 1-2 hari sudah sembuh. Ya, demikian juga penyakit-penyakit yang lain, cukup membaca Bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada di antara para ulama ketika mereka ketemu dengan binatang buas misalnya kan, mereka nggak gentar karena mereka mempunyai senjata. Senjatanya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah 7 kali misalnya, udah harimau ular itu akan lari seperti itu. Kalau kita sekarang, jangankan kita bacakan bismillah, kita bacakan Al-Quran 30 juz pun mungkin ya hasilnya nihil. Kenapa? Karena kita tidak yakin kepada Allah. Kesembuhan melalui obat itu berawal dari keyakinan kita kepada Allah. Ya. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, tetapi dengan syarat. Ya, yakinlah kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Jadi satu di antara syarat terkabulkannya doa adalah keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bismillah merupakan satu di antara kalimat yang mengandung pengertian doa di dalamnya. Doa kepasrahan, doa harapan, doa kebersandaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Para sahabat sekalian, yang perlu kita perhatikan dari pembahasan tentang bismillah ini, kita ambil suatu kesimpulannya. Yang pertama, bismillah bukanlah merupakan bagian dari suratul Fatihah menurut mazhab Malikiyah dan mazhab Hanafiyah, dan dalam sholat tidak wajib membacanya. Bahkan mazhab Maliki mengatakan makruh membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat kecuali dalam sholat sunnah. Adapun mazhab Hanafi, ya walaupun basmalah menurut mereka bukan bagian dari suratul Fatihah dan juga bukan bagian dari surah-surah yang lain kecuali suratul Naml, mereka tetap menganggap membaca basmalah dalam sholat itu sunnah, ya, walaupun ya bukan bagian dari suratul Fatihah menurut mazhab mereka. Tetapi kesunahan itu pun juga harus dibaca dengan sir, berlahan, bukan dengan suara yang nyaring seperti mazhab Syafi'i ya. Nah, adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali atau Hanabila, mereka meyakini bahwa bacaan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dari suratul Fatihah dan wajib dibaca pada setiap rakaat sholat. Ya, walaupun ada perbedaan cara membacanya. Kalau mazhab Syafi'i membacanya dengan suara yang nyaring ketika kita sholat
sholat yang nyaring, sholat jahar, sholat maghrib, isya dan subuh dengan bacaan yang nyaring seperti itu ya. Adapun sholat sir, misalnya zuhur, demikian juga asar dan sholat-sholat sunnah yang lain, maka kita membacanya dengan sir atau dengan berlahan. Berbeda dengan mazhab Hambali, ya mereka samakan antara sholat nyaring, yaitu sholat jahriyah ataupun sholat sirriyah. Ya, cara membaca basmalahnya ya adalah dengan cara sir, ya, perlahan. Bismillahirrahmanirrahim, tanpa menyaringkan suara. Itulah perbedaan mazhab di antara para ulama. Tetapi intinya kita sepakat, para ulama sepakat bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim merupakan suatu doa yang sangat mujarrab. Demikian juga sesuatu yang akan menjadi penentu berkah atau tidaknya suatu aktivitas atau suatu amal. Ya. Oleh karena itu, mulai dari saat ini, marilah kita mencoba untuk membiasakan diri membaca atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan, baik belajar, makan, minum, bekerja, melangkah, ya, dan lain sebagainya, mandi, bahkan mandi pun, ya, baca Bismillah dalam hati kalau kita berada dalam kamar mandi seperti itu ya. Agar setiap aktivitas kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, mungkin cukup sekian tentang pembahasan kita berkaitan dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pembahasan tentang basmalah ini adalah pembahasan yang sangat luas ya. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama, di antaranya kitab Ruhul Ma'ani karangan Sayyidil Imam Mahmud Al-Alusi, demikian juga Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir ya, At-Tafsirul Kabir karangan dari Sayyidil Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala anhu wa anil jami', demikian juga tafsir-tafsir yang lain. Pembahasan tentang bismillah ini atau basmalah ini adalah pembahasan yang sangat panjang, sangat luas. Bahkan mereka menghabiskan puluhan lembar ya untuk membahas secara ringkas ya rahasia, demikian juga keistimewaan dan juga hikmah di balik bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan dan pengabdian hanya kepada Allah, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, mendapatkan keberkahan dan juga senantiasa mendapatkan cinta, redha dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Allahumma amin. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan yang sempat terucap misalnya. Ya, itulah kelemahan saya sebagai seorang manusia biasa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.